Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rasya Rahmani, NIM 222111009. Akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Ash'ur. Yang pertama yaitu pengertian dari Maqasid Syariah. Maqasid Syariah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada maqasid dan yang kedua ada syariah. Secara bahasa, maqasid itu artinya maksud, berniat, dan menghendaki. Sedangkan syariah secara bahasa itu artinya aturan, hukum, dan undang-undang. Nah, secara istilah menurut Thohir ibn Ash'ur dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili, maqasid syariah itu adalah makna atau makni, tujuan atau ahdaf, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Nah, atau bahasanya itu adalah maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan dari syariat. Nah, tujuan-tujuan dari syariat itu adalah untuk kemaslahatan bagi seluruh umat. Kemudian terdapat 4 unsur landasan. Yang keempat unsur landasan ini merupakan sifat-sifat dasar yang juga dimiliki oleh manusia sehingga sejalan dengan maqasid syariah dan juga dijadikan sebagai pondasi untuk memperkuat maqasid syariah. Yang pertama ada al-fitrah. Nah, al-fitrah ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yaitu sifat dasar manusia. Dan Ibnu Ash'ur itu membagi fitrah itu ke dalam dua macam. Yang pertama ada fitrah akliyah atau akal jernih dan juga fitrah nafsiyah. Yang mana fitrah pertama itu adalah naluri manusia untuk bisa merasakan adanya pencipta yang patut untuk mereka imani dan kemudian menyadari urgensi untuk mematuhi syarat. Nah, sedangkan untuk fitrah yang kedua itu adalah naluri yang diciptakan oleh Allah kepada manusia untuk mereka memenuhi keinginan-keinginan mereka. Yang kedua adalah al-musawah, yaitu setiap muslim itu kedudukannya setara di hadapan hukum Islam. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu al-samaha atau toleransi, atau dapat juga diartikan sebagai sikap saling menghargai. Nah, toleransi dalam syariat Islam ini itu selaras dengan fitrah manusia, di mana sifat toleransi itu berada antara perilaku kelewat batas dan juga perilaku terlalu menggampangkan sebuah persoalan. Dan yang terakhir adalah al-hururiyah atau kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam bertindak sendiri dalam beberapa aspek. Ya, itu ada perkataan, perbuatan, juga akidah. Nah, al-hururiyah atau kebebasan ini muncul ketika seseorang itu diberlakukan sama secara hukum. Nah, maka disitulah ada konsep al-hururiyah atau kebebasan dalam melakukan sesuatu atas dasar pilihannya sendiri. Kemudian terdapat dua konsep pemikiran maqasid syariah menurut Ibnu Ash'ur. Yang pertama yaitu ada maqasid al-syariah ammah atau umum, dan yang kedua itu maqasid al-syariah al-khosos atau khusus. Nah, kalau maqasid al-syariah ammah yang bersifat umum ini itu adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Jadi tidak dikhususkan pada satu bidang tertentu. Nah, contohnya itu seperti persamaan hak asasi manusia. Nah, sedangkan kalau untuk yang kedua, maqasid al-syariah al-khosat atau khusus, ini adalah tujuan syariat secara khusus yang dikhususkan pada satu bidang tertentu, yaitu tentang muamalat saja. Contohnya keluarga dan juga penggunaan harta. Kemudian terdapat 4 bagian dari maqasid syariah. Yang pertama itu maslahatnya itu dilihat dari segi pengaruhnya bagi manusia. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada daruriyat, hajiyat, dan juga tahsiniyat. Nah, untuk maslahat daruriyat ini tuh masyarakat harus mendapatkan kemaslahatannya
baik secara kelompok atau individu. Yang mana kalau misalnya maslahat ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Untuk penggambarannya atau tergambarnya maslahat ini itu terdapat dalam 5 penjagaan. Ada penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan juga nasab. Kemudian untuk maslahat hajiat ini tuh maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik. Nah, kalau misalnya maslahat ini tidak terpenuhi, itu tidak berakibat sampai hancurnya atau rusaknya tatanan kehidupan manusia. Akan tetapi keadaan itu tidak teratur. Contohnya misalnya dalam menjaga kehormatan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah maslahat tahsiniyat. Nah, maslahat tahsiniyat ini adalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup itu lebih aman dan juga tentram. Nah, untuk maslahat tahsiniyat ini biasa berkaitan tentang akhlak dan juga etika. Contohnya kayak kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu maslahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum. Nah, maslahat ini kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada maslahat al-kulliyah dan maslahat juz'iyah. Nah, untuk maslahat al-kulliyah itu maslahat yang kembali kepada umum atau kepada umat atau kembali kepada seluruh manusia. Nah, contohnya itu seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan. Nah, kemudian kalau maslahat juz'iyah itu kemaslahatan bagi individu atau pribadi atau juga bagi beberapa individu. Contohnya misalnya dalam hal muamalah. Kemudian yang ketiga itu maslahat dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3 maslahat. Yang pertama ada maslahat qot'iyah, maslahat dzanniyah, dan maslahat wahmiyah. Nah, kalau maslahat qot'iyah ini tuh diketahui dengan adanya teks secara pasti atau juga didukung dengan adanya dalil akal bahwa bahwa hal tersebut itu terdapat kebaikan yang besar atau mungkin dalam pelaksanaannya nanti itu akan terjadi bahaya yang besar. Nah, contohnya itu seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nah, itu kan dalam pelaksanaannya terjadi bahaya yang besar. Nah, kemudian yang kedua, kalau maslahat dzaniyah itu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal yang sehat atau bisa juga ditunjukkan dengan dalil zonni. Contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hakim itu jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah. Kemudian yang terakhir maslahat wahmiyah itu adalah maslahat yang diandaikan. Jadi diandaikan itu akan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, tetapi nantinya setelah dicermati kemaslahatan tersebut berubah menjadi kerusakan. Contohnya seperti mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang terakhir yaitu maqasid al-khosoh atau tujuan khusus syariah, yang mana itu hal ini itu dikehendaki oleh syar'i untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan juga menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus, yang dalam hal ini itu adalah muamalah atau bisa juga dikatakan sebagai perealisasian dari sebuah perbuatan. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada teori maqasid syariah kontemporer. Nah, kalau teori maqasid klasik kan dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada hifzuddin, itu menjaga agama, kemudian ada hifzun nafsi, menjaga jiwa, terus ada hifzul akli, menjaga akal, kemudian yang keempat ada hifzun nasal, menjaga keturunan atau kehormatan, dan yang terakhir adalah hifzul ma'al atau menjaga harta. Nah,
Kalau Ibnu Ash'ur itu dia lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru. Nah, yaitu konsep dari makosid syariah kontemporer. Nah, ini juga ada 5. Yang pertama itu ada teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.